Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat teman-teman semua, semoga kita semua diberi kesuksesan di tahun 2024 ini ya teman-teman ya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya, untuk updating daripada keadaan cryptocurrency kali ini, yang dimana teman-teman ya, untuk Bitcoin sendiri saat ini ya kan, dia sedang mengalami lemah syahwat juga teman-teman ya, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama sebenarnya untuk Bitcoin sendiri teman-teman ya, untuk harga terendahnya hari ini tadi sempat menyentuh di area 40.800 atau 40.700-an lah. Intinya sudah menyentuh di range harga 40 ribuan. Nah, yang perlu kita antisipasi teman-teman, yang perlu kita waspadai juga ya, walaupun dia koreksi sampai di level 35 ya, kalau kita melihat dari market structure-nya, dia masih dalam kondisi trennya tren bullish teman-teman ya, karena dia belum nge-break daripada higher low-nya dia gitu teman-teman ya. Nah, jadi Bitcoin ini sebenarnya ada potensi dia buat mengalami koreksi sampai di range harga 37.000 US dollar sampai di range harga 35.000 something lah ya, 35.000 something US dollar teman-teman ya. Kita juga harus waspadai hal tersebut ketika Bitcoin mengalami penurunan sampai di range harga tersebut ya, kemungkinan nih altcoin juga akan terkena efeknya. Dan kalau kita lihat dari time frame weekly-nya di ini ya kan, bisa kalian lihat sendiri teman-teman ya, masih sangat strong bullish sebenarnya ya. Kalau dari weekly-nya teman-teman ya, dia masih membuat bos ya, break of structure-nya. Dan kalau kita lihat bersama-sama, mungkin dia akan mengalami retracement ya, untuk membuat area support-nya, dan dia bisa naik lagi nge-break membuat higher high baru gitu teman-teman ya, sambil menunggu momentum bullish. Nah, kali ini ada sedikit informasi yang cukup menarik datang dari Cardano teman-teman ya. Semoga saja benar-benar bisa terrealisasi. Makanya beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah teman-teman, saya sempat bilang siapkan berapapun Cardano ya, entah 5, 10 atau berapa, intinya kita punya Cardano kan, kayak gitu teman-teman ya. Oke, sebelum kita menuju ke pembahasan yang jauh lebih menarik lagi, kita lihat untuk real chart daripada si Cardano ini sendiri teman-teman ya. Dalam time frame weekly ya, dia menunjukkan bahwasanya dia akan mengalami retracement atau koreksi teman-teman, yang dimana ambang koreksinya kalau menurut saya mungkin dia bisa ngambil imbalance ini teman-teman, yang ada warna Tosca atau apa ini ya, ini dia bisa nutup gap di situ ya, karena di sini ada imbalance yang dimana ada celah gitu teman-teman untuk diisi. Nah, di sini kemungkinan ya bisa sampai di level 4419 sampai di range harga 4048 ya. Ini yang perlu kita antisipasi di zona pertama kita melakukan entry untuk DCI. Lantas zona kedua teman-teman kalian bisa ambil di sini ya kan, di area 37-an ya, di area 375 atau 376 kalian bisa ambil DCI di area situ. Lantas harga terendahnya ya, ini yang disebut adalah diskon besar-besaran, yaitu di kepala 257 teman-teman ya, di area 257 atau 258 gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari time frame weekly, ini dari weekly ya teman-teman, masih terlihat sebenarnya dia mungkin akan mengalami retracement ya. Kalau sekedar retracement nggak apa-apa, karena apa, dia akan membuat area support baru, lantas dia akan mantul membuat kenaikan kembali ya. Ini dalam time frame weekly, bukan berarti sehari dua hari bisa terjadi teman-teman ya. Nice, kalau kita lanjutkan ke time frame daily ya, kalau dari daily ya, ini teman-teman yang bisa ditargetkan sama ya, di area 38 sampai di range harga 37-an lah, itu area target yang mungkin di sini kan ada area demand yang cukup kuat ya kan. Di sini juga berpotensi untuk menjadi area pantul yang cukup kuat sebenarnya gitu teman-teman ya. Nah, informasinya dikutip dari YouTube ya teman-teman, di mana Cardano incar lonjakan sebesar 1.300%. Wow ya, lonjakan harga sebesar 1.300% menjadikan nilai daripada Cardano itu menjadi $7 teman-teman ya. Jika prediksi harga ini menjadi kenyataan, maka kita ya tentunya akan menjadi seseorang yang
mukanya itu nggak cemberut lagi gitu, alias full senyum gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat Cardano ada mengincar lonjakan mengejutkan sebesar 1.300% menjadi harga daripada Cardano menuju ke $7. Nah, analis kripto terkenal Ali Martinez ya telah meluncurkan perspektif baru tentang Cardano ya, menunjukkan bahwa mata uang kripto dapat mengalami lonjakan luar biasa dalam waktu dekat. Wawasan terbaru Martinez menunjukkan potensi kemiripan pola antara fase konsolidasi Cardano saat ini dan perilaku di akhir tahun 2022. Yang perlu kita garis bawahi adalah di waktu dekat. Ya, apakah nanti di waktu dekat sebulan 2 bulan lagi sebelum halving atau setelah halving daripada Bitcoin gitu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat sejalan dengan tren historis, Martin memperkirakan bahwa jika sejarah terulang kembali, maka si Cardano ini mungkin akan melanjutkan tren kenaikannya sekitar bulan April. Ya berarti pasca halving teman-teman ya. Yang dimana menurut analis kelanjutan pola ini dapat mendorong Cardano menuju kenaikan yang signifikan. Pertama mencapai di area kepala 8 dengan masih ada zero di depan ya teman-teman, $0,8, mengalami koreksi singkat ke area $0,6 dan akhirnya mencapai di level $7 teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat prediksi harga daripada Cardano, Martinez mendukung prediksinya dengan merujuk pada grafik harga yang dilampirkan pada postingannya, menunjukkan kesamaan antara pergerakan harga Cardano saat ini dan jatuhnya pasar kripto pada tahun 2020. Selama periode awal ini, Cardano mengalami konsolidasi ke bawah selama beberapa bulan dan kemudian melonjak hampir 3.000% yang pada akhirnya mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar $3 teman-teman ya, yaitu pada tahun 2021. Nah, jadi di sini ada gambarannya teman-teman ya dari analis tersebut yang dimana dia membandingkan pola chart yang terjadi teman-teman ya. Yaitu di sini COVID crash. Oke, kita lihat di sini ada COVID crash teman-teman ya. Dan di sini polanya teman-teman kita sudah melihat ya kan, kita sudah melihat yang dimana di sini si Cardano mencapai di range harga $3 ya kan. Ini pola titik kuningnya dan di sini yang kedua ini pola titik kuningnya juga udah sama, kenaikan grafiknya juga sama teman-teman. Nah, di sini mungkin akan terjadi sedikit retracement seperti yang saya bilang tadi teman-teman sebelum dia melanjutkan kenaikannya ya kan. Mungkin dia akan mengalami retracement ya sampai titik imbalance-nya tadi teman-teman, bisa jadi ya kan, sebelum dia membuat harga kenaikannya lagi. Ya semoga saja seperti itu ya. Analis juga mencatat konfirmasi parsial dari pola akumulasi berdasarkan rentang waktu sekitar 670 hari baik di masa lalu maupun sekarang teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya untuk Cardano sendiri ya kan, Cardano sendiri saat ini memang sentimen-sentimen positif tentang Cardano ini udah mulai berdatangan teman-teman ya. Ini juga bisa menjadi salah satu pemicu atau faktor kenaikan daripada Cardano. Akan tetapi kenaikan Cardano dan altcoin lainnya memang terpaku pada pergerakan daripada Bitcoin juga. Makanya kita bisa melihat ya kan, ini prediksinya sampai di bulan April teman-teman. Akankah bulan April ya mendekati atau hari momen yang ditunggu-tunggu oleh Bitcoiner ya kan untuk mencapai di halvingnya? Apakah akan membuat Cardano ini benar-benar bisa mencapai di range harga $7? Semoga saja teman-teman ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Cardano. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Ingat tetap disclaimer karena segala sesuatu itu bisa terjadi, dan salam cuan.